Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula lan bersama kanca-kanca Himasal Kabupaten Pekalongan saged bermuwajahah dalam rangka mengisi sekedar untuk menyampaikan hal-hal ingkang biasa terjadi wonten ing masyarakat. Ingkang dalu menika dipun suguhi utawi dipun paringi tema tentang adanya udi-udian. Bahasa Pekalongan niku namine udi-udian. Niku berlaku di masyarakat. Pada dasarnya udi-udian itu merupakan suatu tradisi atau budaya yang itu adalah ekspresi atau ungkapan bersyukur masyarakat atas kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sering atau biasa terjadi adalah ketika seseorang diberikan suatu anugerah yaitu berupa putra. Pada hari-hari tertentu setelah diadakan biasanya masyarakat di Pekalongan putra yang dilahirkan itu istilahnya matang buluh dino dicukur, kemudian pihak keluarga atau pihak orang tua memberikan satu pemberian kepada masyarakat sekitar, yaitu biasanya yang banyak diikuti oleh anak-anak. Namun pada era-era sekarang ini kegiatan itu nampaknya sudah agak berbeda dengan zaman dulu. Nalika kula tasih alit nggih sering ngikuti nderek ngrayah sing namane udi-udian. Lah sakniki niku udi-udian agak berlebihan. Kadang ada yang dengan pelintiran tulisan hadiahnya kadang-kadang sampai ada sepeda, kadang TV dan sebagainya. Nah, itu pada dasarnya masyarakat itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau khalayak, bagaimanakah rasa bersyukur dengan memberi sesuatu yang biasanya berupa uang. Nah, ini perlu disampaikan tentang hal-hal yang menyangkut seperti hukum
perlu masyarakat itu mengetahui. Jadi di kalangan dari terutama Himasal Pekalongan perlu menyampaikan suatu hal yang untuk mendasari sodakoh atau infak yang dikatakan bahasa daerah sini adalah udi-udian. Nah, dalam hal ini kula namung maosaken setunggalipun kitab inggih menika kitab Tausheh sarahipun Fathul Qorib. Wonten kalimah utawi tulisan kitab niki ingkang ungelipun inggih menika bismillahirrahmanirrahim tatimmatun wa yahillu nasru sukarin wa warihi bisa babi walimati akdin nikah wa yahillu iltiqatuhu walakin tarkahuma aula. Di sini yang diterangkan di dalam kitab Tausheh adalah halal memberikan manisan, mungkin bisa jadi termasuk permen dan lain sebagainya. Ternyata ada ghairihi. Konteksnya di sini adalah sabab walimah akad nikah. Cuma yang kita sampaikan bukan akad nikahnya, tapi pemberian dengan cara memberikan dihamburkan atau seperti apa itu? Disamburkan ya, saburkan. Yaitu nasru itu maknanya memberi tapi dengan cara disawurkan. Nah, itu jadi kesamaannya di sini. Bahasa mungkin di sini adalah dikatakan udi-udian. Kalau udi-udian itu yang terjadi adalah memberi uang kepada anak-anak atau masyarakat dengan cara disawurkan atau dihamburkan. Sehingga masyarakat yang sudah menanti itu nanti terjadi suatu rayahan, saya gampangnya bahasanya rayahan. Nah ini memberi secara semacam itu menurut dasar kitab ini adalah wayahillu, halal berarti boleh. Akan tetapi walakin tarkahuma aula, lebih baik jangan dilakukan seperti itu. Lebih baik itu diberikan ya normal saja, diberi satu persatu itu akan lebih baik. Jadi kalau nanti masyarakat itu sudah tahu hal-hal semacam ini kurang baik, ini alangkah baiknya mereka itu nanti bisa manggil satu sikap, oh ternyata memberi semacam itu tuh kurang baik, lebih baik diberikan langsung kepada orang-orang atau anak-anak yang berkumpul di satu tempat, diadakannya acara udi-udian. Cuma hanya saja rasane kena diberikan langsung itu ndak rame, ndak serem. Tapi kalau diberikan secara sawuran itu mereka akan berhempitan, akan saling dorong-mendorong, dahulu-mendahulu itu yang rame senangnya mungkin di situ. Nah, tapi itu mengandung namanya yang tidak diperlukan seperti itu, yang kurang baiknya seperti itu. Lebih baik diberikan langsung walaupun ya menghindari atau tidak ada kesereman atau keramaian yang terjadi. Ini pada dasarnya adalah boleh. Nah, tapi kemudian dilanjutkan nasnya itu wa yukrohu akhdun nasari minal hawa
biizarin wa nahwihi wa in akhadahu minhu aw iltaqatahu aw basato hijrahu lahu wa waqa'a fihi malakahu. Justru yang ingin mendapatkan uang yang disawurkan itu ada hukum makruh. Jadi mengambil uang yang disawurkan kemudian minal hawa itu kan sudah dari udara dulu. Lah itu akhdun nasar minal hawa wa yukrahu akhdun nasar minal hawa. Makruh mengambil satu pemberian yang disawurkan sudah melewati udara. Jadi yang mengambil itu tadi itu pada awalnya itu boleh tapi lebih baik tidak dilakukan. Tapi yang terkena hukum atau yang menjadi sasaran hukum makruh adalah mereka yang akan mengambil. Mengambil dengan cara ini, teknya lafaz itu adalah biizarin. Izar itu biasa kita dimaknani apa ya? Sarung. Ya salah satu tempat misalnya taplak, dijereng, digelar untuk mendapatkan uang yang akan jatuh dari sawuran itu. Yaitu kalau mengambil seperti itu, kemudian uang yang dihamburkan atau sawuran itu jatuh ke dalam izarnya atau sarung atau taplak ya. Bahwa ku'afihi malakahu. Nek uang itu jatuh ke dalam tempat yang orang-orang akan mengambil itu menjadi miliknya. Jadi artinya yang menjadi milik itu uang yang jatuh di tempat yang kita sediakan. Kadang-kadang menanti uang jatuh misalnya dengan cara kita membuka peci. Nah, ngadang peci, ngadang uang jatuh ke sini. Ini kalau uangnya jatuh ke peci sini ini malakahu menjadi miliknya. Wa illam yabsud hijrahu walam lam yumalikhu libaqaihi ala milkin nasir. Tapi kalau uang itu tidak jatuh di tempat yang disediakan oleh orang yang menanti uang itu tidak bisa dimiliki. Jadi wa illam yabsud hijrahu lam yamlikhu libaqaihi ala milkin nasir. Jadi kalau uangnya tidak jatuh di tempat yang saya sediakan misalnya, itu berarti bukan menurut teks ini adalah bukan milik saya. Itu masih berarti miliknya orang yang menghamburkan atau menyawurkan uang itu. Itu jadi makruh tapi masih ada rincian-rincian semacam itu. Ini saya kira untuk menyampaikan hal-hal seperti udi-udian ini ya mudah-mudahan bisa menjadi suatu sedikit pemahaman, wawasan, mudah-mudahan masyarakat sehingga memahami ternyata ada hukum-hukum yang terjadi di masyarakat yang kemungkinan masyarakat itu seakan-akan Pak Udi-udian yo senang-senang masa ora kena, masa ora oleh. Lah itu kadang-kadang seperti itu masyarakat itu menganggap Pak pingin sedekah dengan cara seperti ini itu ya ora usah nganggo dasar-dasaran, cukup dengan dasarnya mereka bahwa sedekah itu sunnah. Kadang-kadang seperti itu. Ngambil yang terjadi karena sudah paham kalau infak atau sedekah itu mereka pada dasarnya mereka paham
sedekah itu baik, sedekah itu sunnah, sehingga itu menjadi satu kesimpulan yang mereka lakukan seperti itu. Itu kalau tidak terjadi lah, kalau tidak terjadi satu apa-apa atau yang hal-hal yang mungkin membahayakan. Kalau kita kemarin saya berbincang-bincang dengan salah satu guru kita, memberi semacam itu bahkan kadang-kadang bisa menjadikan suatu idza. Artinya merasa ada yang tersakiti dan sebagainya. Nah, ini kalau semacam itu mungkin bisa jadi tidak boleh. Dengan adanya kita memberi kemudian dengan cara seperti itu sehingga anak-anak atau orang-orang itu ingin mendapatkan semua, sehingga dengan cara mungkin apakah itu nyikut kanan, nyikut kiri, nah, itu tapi terjadi idza namanya. Terjadi satu menyakitkan sama satu sama lain. Nah, idza seperti itu tidak boleh. Idzanya itu haram. Nah, keharaman itulah yang perlu kita pikir bagaimana orang-orang yang memberi semacam itu. Jadi yang tadi sampaikan itu adalah boleh dan yang ada hukum makruh itu kalau tidak ada sesuatu hal yang sampai terjadi idza. Jadi mudah-mudahan ini sedikit banyaknya beri suatu wawasan untuk masyarakat kita yang kadang-kadang melakukan hal-hal itu pokoknya dengan rasa hatinya sendiri, dengan rasa kesenangannya sendiri, tidak mempunyai atau tidak tanya kepada orang-orang tertentu yang dipandang bisa memberikan satu solusi yang terbaik. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.